Tolong! 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 Terima kasih. Kakek. Kakek. Apa kakak baik-baik saja? Apa kakak baik-baik saja? Aura seperti awan menjulang. Momentum seperti naga yang melambung. Orang ini jelas tidak biasa. Tuan Anda menyelamatkan saya dan cucu perempuan saya. Orang tua ini sangat berterima kasih. Kakek. Kakek ada apa? Kakek. Kutukan pemakan jiwa Jepan. Serahkan padaku. Kakek, apa yang kalian lakukan pada kakakku? Kulihat kakek itu berhati baik. Aku hanya membantunya. Kakek apa kakek baik-baik saja sekarang? King Mo, aku baik-baik saja. Tuhan, saya Su Shen Guo. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Anda telah menyelamatkan hidup saya 2 kali. Kebaikan sebesar ini sulit dibalas. Ini adalah Durun Sansuan, kunci villa nomor 1. Mulai hari ini milik Anda. Anda bisa pindah kapan saja. Dan King Mo. Kakak sudah lama sakit. Keluarga suku menggunakan semua koneksi kami. Mencari dokter-dokter terkenal di seluruh provinsi Jiang. Namun kembali tanpa hasil. Aku tidak menyangka kau begitu mudah menyembuhkan kakakku. Aku Su King Mo pernah bersumpah, selama ada yang bisa menyembuhkan penyakit kakakku, aku akan menawarkan diriku untuk menikah. Aku harap tuan kau tidak akan menolak dan menjadikanku istrimu. Itu hanya tindakan biasa. Tidak perlu bicara lagi. Yang penting adalah, kau harus berpikir baik-baik tentang siapa yang ingin mengambil nyawamu. Mengutak-atik rem dan pedal gas. Kutukan beracun yang merenggut nyawa dan memutuskan vitalitas. Karena ini masalahnya. Terima kasih Tuan atas pengingatnya, King Mo. Setelah kita kembali, kami pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Tuan, Anda sangat membantu keluarga Su. Namun Anda tidak menginginkan imbalan apapun. Ini membuat orang tua ini merasa sangat tidak enak. Bagaimana kalau begini? 3 hari dari sekarang adalah pesta ulang tahun orang tua ini. Mohon Tuan sudi, kiranya Anda hadir. Ini adalah undangan agung. Hanya ada 1 dari ini. Mohon Tuan Anda tidak boleh menolak. Jika Anda tidak ingin datang Tuan itu, juga tidak apa-apa. Namun pernikahan cucu perempuan saya. Halo Ibu. Aku hampir sampai di Hotel Tianhai. Itu Aula Naga dan Phoenix kan? Baik, aku akan segera ke sana. Tuan tua. Aku sudah mencatat masalah pesta ulang tahun itu. Aku masih ada urusan jadi aku permisi dulu. Aku masih belum tahu namamu. Hotel Tianhai. Bukankah itu properti keluarga Su kita? Kakek bagaimana kalau aku mengaturnya? Halo, siapkan hadiah yang murah hati untukku. Dan kirimkan ke Aula Naga dan Phoenix. Standar. Standarnya harus standar tertinggi di Daxia. Hotel Tianhai. Permisi. Besan Sawan, Xiao Tian akan segera tiba. Beberapa orang kau tahu, berlagak sangat penting. Membuat seluruh kelompok kita menunggu hanya untuknya. Seseorang yang tidak tahu akan berpikir dia adalah seseorang dengan kekuatan besar. Orang penting yang tak terjangkau. Keluarga mertua. Kau setuju kan? Xiao Tian, mungkin tertunda oleh sesuatu. Aku minta maaf tentang itu. Dari apa yang kau katakan? Dia punya sesuatu yang lebih penting daripada bersama Xiaolan di pesta pertunangan. Kalau begitu pesta pernikahan kita, lebih baik dibatalkan saja. Biarkan orang penting itu sibuk dulu. Bukan itu maksudku. Bahkan orang seperti Tuan Muda Huang, sosok yang benar-benar penting, bisa datang tepat waktu. Dia hanya seorang montir mobil. Apakah dia lebih sibuk dari Tuan Muda Huang? Ibu. Siapa orang ini? Datang ke pesta pertunangan berpakaian seperti ini. Yiling Tian, bukankah sudah kubilang untuk berganti pakaian formal sebelum datang? Apa kau tidak bisa mengerti bahasa manusia? Kau memalukan. Cepat keluar dari sini dan ganti bajumu. Kalian berdua ibu dan anak tidak punya malu. Tapi kami masih punya harga diri. Hey, Bibili.
Untuk orang-orang dari lapisan bawah masyarakat, jangan berharap terlalu banyak. Lagi pula soal berpakaian, kau juga harus mempertimbangkan apakah itu pantas. Jika seseorang dan seekor ANJENG memakai pakaian yang sama, bukankah hanya kulit luarnya yang seperti manusia saja, bahkan lebih tidak sedap dipandang? Apa yang kau katakan cukup masuk akal. Hanya saja beberapa orang. Mereka sendiri tidak tahu apakah mereka manusia atau anjing. Yiling Tian, siapa yang kau maki? Semuanya tolong jangan marah. Kalau aku, yang punya kekuasaan pengaruh dan uang, diri dan dicemburui orang lain, itu sangat normal. Bagaimana kalau begini? Ini ambil 200 yuan ini, beli baju yang layak. Jangan berpakaian begitu lusuh, anggap saja ini hadiah dariku. Jadi ini sahabat laki-laki Emko. Xiao Tian, kau harus bicara lebih sedikit, Ibu Bisan. Lihat hari sudah semakin larut. Bagaimana kalau kita biarkan Xiao Tian dan Xiaolan bertunangan dulu? Baiklah. Tapi mahar 200.000 itu terlalu sedikit. Aku mau. 1 juta. Apa? 1 juta. Ini? Besan. Tentang mahar. Bukankah kita sudah berdiskusi dan sepakat sebelumnya? Jadi kenapa kalau sudah sepakat? Aku sudah berubah pikiran sekarang. Apa itu tidak boleh? Ibu Bisan, lihat begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana kalau kita biarkan Xiao Tian dulu dan Xiaolan bertunangan? Masalah uangnya bisa kita diskusikan lagi nanti. Tidak bisa. Jika kau tidak menepati janjimu setelah pertunangan, kepada siapa aku harus pergi? Berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak bisa menyediakan 1 juta, pertunangan ini batal hari ini. Lihat keluarga mempelai pria. Mereka sangat miskin. Kurasa pertunangan ini tidak akan terjadi. Silan adalah sosialita nomor 1 Tianhai kita. 1 juta? Bukankah itu mahal? Ibu Bisan, aku tahu kau menginginkan 1 juta ini. Juga untuk kedua anak ini. Hanya saja, biarkan aku jujur padamu. Adik laki-laki Xiaolan kami mengincar sebuah Porsche. Uang ini, bukankah seharusnya kau yang membayarnya? Kau ingin 1 juta ini hanya untuk membelikan mobil saudaranya. Jadi kenapa? Dia adalah iparmu. Bukankah dia harus diberi apapun yang dia inginkan? Sungguh Lukon, apa aku akan menikah dengannya? Yiling Tian, sikap macam apa itu? Akan kuberitahu, mahar 3 juta. Tuan muda Wang Tuan Muda Li mengantar untuk mengirimkannya ke rumahku. Sekarang aku hanya meminta 1 juta darimu. Kau seharusnya berterima kasih selamanya, berlutut dan berterima kasih padaku. Kau menjual putrimu, menunggu penawar tertinggi. Yiling Tian, hanya 1 juta. Apa kau perlu bertingkah seperti ini? Tepat sekali. Dengan penampilan Xiaolai, meminta 1 juta tidak berlebihan kan? Ini sudah dianggap sebagai kebajikan leluhurmu yang terkumpul. Kamu harus bersyukur, Tuan Ye ini. Biar ku beritahu sesuatu. Menikahi istri itu butuh uang. Selain itu, aku sudah mengalaminya. Sangat menyenangkan. Tuan muda Huang benar. Yiling Tian, katakan saja kau akan membayar uang ini atau tidak. 1 juta untuk membeli seorang pelacur. Apa dia sepadan? Kau, Xiao Tian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu Bisan, kau tahu situasi keluarga kami. 1 juta ini, kami tidak bisa menyediakannya segera. Lihat apakah kau bisa memberi kami. Sedikit waktu lagi, kami akan mencoba mengumpulkannya. Tidak, saat ini, 1 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Ibu, ayo pergi. Ibu Bisan, lihatlah perasaan antara Xiao Tian dan Xiaolan. Jika hubungan mereka putus karena mahar ini, alangkah disayangkan itu. Bisa lihat, bisakah kau berbaik hati dan memberi kami sedikit waktu lagi? Kami akan mencoba mengumpulkannya. Waktu, siapa yang tidak kekurangan waktu? Waktu adalah uang. Ibu Bisan, bukankah kau punya rumah tua? Jual saja rumah itu. Dan minta kerabat serta teman untuk patungan. Bukankah 1 juta yuan itu akan siap saat itu? Benar sekali. Meskipun rumahmu anggap tua, jika kau menjualnya, kau masih bisa mendapatkan beberapa ratus ribu yuan. Dan kemudian ambil beberapa pinjaman online. Bukankah itu sudah cukup? Tapi rumah ini satu-satunya yang kumiliki. Jadi jika kujual, di mana aku akan tinggal? Tempat tinggalmu tidak ada hubungannya dengan kami. Pikirkan sendiri. Kau sudah setua ini dan masih perlu aku mengajarimu. Xiaolan, bagaimana kau berbicara kepada orang yang lebih tua? Ibu Bisan, kau tahu jembatan Tianhai kan? Ada terowongan jembatan di bawahnya. Orang bisa tinggal di sana. Gunakan otakmu jika kau ingin tinggal di suatu tempat. Selalu ada tempat untuk tinggal. Bibi, bagaimana kalau Bibi pergi ke tempatku dan tinggal di gedung yang belum selesai itu? Ada banyak tunawisma di sana. Banyak orang ramai dan banyak kesenangan. Tidak ada yang baik keluar dari mulutmu. Yiling Tian, siapa yang kau marahi? Aku memarahimu. Membuat ibuku menjual rumahnya. Mengambil pinjaman online.
tinggal di bawah jembatan. Hanya untuk membelikan mobil saudaranya. Kau bisa mengatakan hal seperti itu. Apa bedanya kau dengan binatang? Xiao Tian, berhentilah bicara. Ibu Besan, aku akan menjual rumah ini. Ibu, Jangan khawatir anakku, uang ini. Bahkan jika ibu harus menjual semua yang ibu miliki, ibu akan tetap mengumpulkannya untukmu. Baiklah, satu kata seberat 9 bejana. Jadi sekarang, aku akan menyampaikan tuntutan kedua kami. Apa maksudmu? Uang mahar adalah uang mahar. Untuk menikahi Xiaolan kami, tidak semudah itu. Pertama kau harus punya rumah kan? Sama sekali tidak kurang dari 300 meter persegi, harus dibayar lunas. Dan namanya, harus sepenuhnya atas nama Xiaolan kami. Kedua, kau harus punya mobil kan? Persyaratannya tidak tinggi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche. Salah satu dari mereka boleh, tuntutan di atas. Jika kau tidak bisa memenuhinya, jangan pernah berpikir untuk menikahi putriku. Apa-apa. Ini, oh benar Yiling Tian. Setelah rumah direnovasi, orang tuaku dan adik laki-lakiku semua harus pindah. Tapi ibumu bisa melupakannya. Dia selalu berbau apek. Aku tidak tahan. diam. Xiao Tian, jangan impulsif. Ibu tidak apa-apa. Ibu Besan, rumah dan mobil yang baru saja kau sebutkan, bukankah itu terlalu mahal? Kami benar-benar tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Tidak punya uang. Kodok masih ingin makan daging angsa. Gaji bulanan 3.000. Dan kau masih ingin menikahi wanita cantik seperti orang lain. Semua orang mendengarnya kan? Mereka tidak punya uang. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka jangan lakukan. Aku. Ibu, Ibu Besan, aku mohon padamu, beri kami sedikit waktu lagi. Aku akan mencari cara lain. Aku pasti akan mengumpulkan uang ini untukmu. ibu. Bangun. Ibu, tidak perlu memohon padanya. Bangun. Pernikahan hari ini, aku tidak akan melanjutkannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita sudah sejauh ini. Bagaimana pernikahan ini tidak bisa terjadi? Ibu Besan, aku mohon padamu. Biarkan kami memikirkan cara lain. Mencari cara. Cara apa yang bisa kau pikirkan? Hanya dengan montir mobil bau. Bisakah kau menghasilkan 1 juta? Kau percaya padaku? Bibi masih tercerahkan. Kalau begitu aku akan membantumu. Lihat dirimu. Kamu sudah setengah di kuburan. Wang Filong, kau mencari mati. Apa kau dengar itu? Dia mengancamku. Nah, kurasa yang mencari mati adalah kau kan? Apa kamu tahu siapa aku? Tianhai, Xiao, Kia, Su, Huang. 4 keluarga besar, keluarga Huangku, menduduki peringkat keempat di Tianhai. Bahkan gubernur jenderal itu harus memberiku muka. Ini adalah kekuasaan. Ini adalah dukungan sejati. Nah, siapa yang memberimu nyali untuk berbicara denganku seperti itu? Bagaimana dengan keluarga Huang? Aku bisa menghancurkan seluruh Tianhai dengan satu jentikan tanganku. Jika aku tidak ada urusan penting hari ini, kau pasti sudah musnah bersama 9 generasi keluargamu. Dengan hak, apa kau sekarang memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini? Dengan hak apa? Dengan hak bahwa aku adalah satu-satunya ahli waris keluarga Huang. Dan kamu hanyalah seseorang di bengkel mobil. Tukang kencangkan sekrup tak berguna. Berdasarkan fakta bahwa aku memiliki aset puluhan miliar atas namaku, saldo di kartu banku adalah angka yang belum pernah kamu lihat seumur hidupmu. Berdasarkan teman-teman di sekitarku, semuanya adalah tokoh yang kuat dan berpengaruh. Dan kamu, level terendah masyarakat, si kecil menggemaskan yang tidak berguna. Kamu dan aku adalah orang dari 2 dunia yang berbeda. Kalau aku ada di langit, dan kamu ada di lumpur. Apa kau begitu yakin bahwa yang di langit adalah kau? Bukan Tuan Muda Huang. Mungkinkah itu kau, Yiling Tian? Turunkan rasa harga dirimu yang rendah itu. Semakin keras kepala kau, semakin kehilangan muka. Tepat sekali. Apa status Tuan Muda Huang? Apa kedudukanmu? Montir mobil yang tidak berguna. Di mataku, kamu adalah semut yang bisa kuhancurkan dengan 1 jari. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jika kamu melihatku Huang Feilong di Tianha, kamu harus melakukan ritual 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud. Lalu merangkak pergi seperti anjing jika aku sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin aku membiarkanmu pergi. Manajer umum Hotel Tianhai Liu telah tiba. Atas perintah ketua,
khusus datang ke Aula Naga dan Phoenix untuk mempersembahkan hadiah mewah kepada tamu terhormat. Wajah seorang bangsawan hangat dan lembut seperti giok, keluarga Su mempersembahkan kepada Raja Kerajaan Daxia sepotong giok kuno anugerah kekaisaran. Ruangan terbuka ke langit tanah berkah dan keberuntungan. Kuda dan aroma kekayaan melimpah ruah, mempersembahkan sebuah villa di Villa Gunung Julon. Mobil sport kelas atas yang terbatas secara global. Sebuah Ferrari yang dibuat khusus. Naga tersembunyi bangkit 1 dari 10.000. Keluarga Su mempersembahkan hadiah uang tunai 66 juta, 6 kotak batangan emas. Ibu, aku tidak bermimpikan. Selain itu, anggur yang baik untuk para pahlawan, khusus mempersembahkan koleksi berharga hotel, 99 peti Romang Conti. Apa? Romane Conti. Itu yang harga awalnya. 100.000 untuk satu botol Romane Conti. 99 peti. 100.000. Anggur ini dari hotel kami. Koleksi antik. 1 botol. 1 juta. Ini 66 juta. Giok kuno pusaka nasional. Mobil mewah dan villa. 6 kotak batangan emas. Anggur mewah jutaan dolar. Menambahkan nilai semua ini melebihi 1 miliar. Tuan Muda Huang, kau juga di sini. Manajer Liu, Anda baru saja mengatakan hadiah-hadiah ini. Untuk siapa? Saya bahkan belum bertemu ketua. Untuk datang ke Aula Naga dan Phoenix untuk memberikannya kepada seorang bangsawan. Tapi siapa sebenarnya? Aku tidak tahu. Bukankah ini sudah jelas? Di Aula Naga dan Phoenix ini, selain Tuan Muda Huang, siapa lagi yang punya hubungan dengan ketua dari Hotel Bintang 7 Tianhai? Itu Tianhai sosok inti dari keluarga Su terbesar ketiga. Ya, keluarga Su ini hanya Tuan Muda Huang. Baru cukup syarat untuk mengenal saja. Ketua saya bahkan belum bertemu. Manajer Liu, tolong sampaikan pesan. Niat baik ketua, saya menghargainya. Baik. Tuan Muda Huang, kau bahkan mengenal ketua Hotel Tianhai. Dan sangat baik. Benar-benar luar biasa di antara para pria. Seorang talenta muda. Tidak seperti beberapa orang, dengan gaji bulanan 3.000 yuan, sama sekali tidak ada prestasi. Hanya tahu bagaimana mempermalukan diri sendiri. Yiling Tian, kau lihat sekarang kan, inilah kesenjangan antara kau dan Tuan Muda Huang. Ini adalah kekuasaan dan pengaruh. Ini adalah latar belakang. Ini adalah koneksi. Ini adalah kekuatan. Itulah kekuatan. Kau hanyalah seorang montir lusuh. Apa hebatnya dia? Bibi, aku akan terus terang padamu, mengingat keadaan keluargamu. Putramu dalam hidup ini tidak akan pernah bisa menikahiku. Apa kau sudah selesai bicara? Pertunangan hari ini, aku membatalkannya. Apa? Yiling Tian, apa maksudmu? Apa aku belum cukup jelas? Silam. Kau seorang penjilat. Seorang penjilat, aku menganggapmu menjijikan, dibuang seperti sepatu usang. Yiling Tian, apa kau mencoba memberontak? Yiling Tian, aku benar-benar tidak menyangka kau orang seperti ini. Ibuku hanya meminta sedikit mahar, dan kau ingin menyerah padaku. Mungkinkah di hatimu, aku bahkan tidak sepadan dengan uang sedikit ini? Mungkinkah perasaan kita selama beberapa tahun terakhir ini begitu murahan di hatimu? Perasaan. Orang sepertimu tidak pantas berbicara tentang perasaan denganku. Bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Untuk pertunangan, aku bahkan sengaja menata rambutku, memohon Tuan Muda Huang untuk memesan olah perjamuan di sini. Bukankah itu semua untuk memberimu muka? Dan kau datang dengan pakaian compang camping. Demi harga dirimu yang menyedihkan, aku tidak mengusirmu kan? Kau tidak mampu membayar mahar, tidak mampu membeli rumah dan mobil. Aku bahkan secara aktif mencoba mencari jalan untukmu. Sikapmu buat Tuan Muda Huang kesal. Aku sampai turun tangan demi kamu. Sekarang kau menjelekkan aku begini. Silam, aku harus mengatakan, untuk seseorang yang tidak tahu malu sampai tingkatmu, sungguh melanggar batas moral dunia. Yiling Tian, bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan? Kukira dengan bantuanku, kau akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun kau tidak akan sebanding dengan seseorang seperti Tuan Muda Huang, setidaknya kau tidak akan seperti dulu. Aku tidak menyangka, kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Xiaolan, kenapa kau masih bersama si tidak berguna ini? Kenapa kau bicara terlalu banyak? Dia tidak pernah pantas untukmu, untuk punya kesempatan bersamamu. Itu karena dia sudah berkah 8 kehidupan. Berkah. Hari ini kalian sendiri, secara pribadi, mengubur sendiri berkah yang terkumpul selama 10.000 kehidupan. Sungguh lelucon, Yiling Tian, seseorang yang tidak berguna sepertimu, seorang montir mobil, selain aku Silan. Melihat ke seluruh Tianhai, wanita mana yang mau menginginkanmu? Siapa bilang dia tidak diinginkan? Suamiku. Kenapa kau meninggalkanku sendirian di villa? Dan lari keluar untuk bersenang-senang sendirian? Kenapa kau di sini? Nona muda ini keluar untuk membantumu.
Perhatikan baik-baik. Kau Yiling Tian, aku bertanya-tanya kenapa kau tidak menginginkan Xiao Lan kami lagi. Ternyata kau sudah di luar, berselingkuh dengan wanita kaya rubah betina. Permisi. Rubah betina rendahan ini, menyapa Tuan Iblis Tua Gunung Hitam. Kau benar-benar tidak tahu malu. Yiling Tian, cepat jelaskan dirimu. Jelaskan apa? Aku adalah nyonya. Aku hanya bertanya-tanya, bagaimana cara menjadi istri utama. Kau cukup baik hati. Secara sukarela melepaskan pria sesempurna itu. Suamiku, aku tidak butuh mahar. Dan aku bahkan bisa bayar MO. Ayo pulang, aku akan melayanimu dengan baik. Wanita cantik, kurasa kamu pasti sudah ditipu oleh montir mobil ini kan? Dia hanyalah montir mobil yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak layak untuk kecantikanmu. Dia tidak layak. Lalu, siapa yang layak? Kau. Wanita cantik, dengan penampilan dan temperamenmu, tidak berlebihan jika menikah dengan keluarga kaya. Mengapa harus menderita mengikutinya? Keluarga Huangku adalah salah satu dari 4 keluarga kaya besar di Tianhai. Bagaimana kalau kamu mengikutiku? Aku akan membiarkanmu menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Tuan Muda Huang. Kau cukup jelek, tapi kau menganggap dirimu terlalu tinggi. Apa maksudmu? Lihat, orang itu di sana. Dia cukup cocok untukmu. Yang satu buta, yang satu tidak sedap dipandang. Siapa sebenarnya yang buta? Mekanik mobil tak berguna ini punya tunangan, dan dia masih lari untuk hidup menumpang padamu. Ini menunjukkan hatinya tidak benar dan perilakunya bejat. Kamu harus sangat berhati-hati. Hati-hati jangan sampai ditipu uang dan seks olehnya. Hidup dariku. Andai saja aku bisa. Tapi suamiku, dia tidak memberiku kesempatan ini. Dia hanya seorang mekanik mobil yang bangkrut. Tanpa kekuasaan, tanpa latar belakang, tanpa koneksi. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Huang. Baunya sangat busuk. Aku ingin menghirup udara segar. Adik ipar, tahu busuk dengan anggur asam. Jalan hidup itu mudah dilalui. Sedangkan aku sudah menyiapkan pasanganmu berikutnya untukmu. Suamiku, lihat betapa pengertiannya aku. Aku bahkan mengurus mantanmu. Kau keterlaluan. Kau tidak hanya mengkhianatiku. Kau bahkan membawa wanita simpananmu ini ke sini untuk membuat keributan. Apakah kamu ini laki-laki? Pengkhianatan. Beraninya kau bicara padaku tentang pengkhianatan. Kamu, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau pikir aku tidak tahu tentang urusan berantakan antara kau dan Huang film itu? Sayang kecil yang tidak sengaja kau ucapkan di telepon waktu itu. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Di zaman kuno cowok-cowok suka menikahi istri pria lain. Hari ini kita punya Tuan Muda Huang. Betapa menariknya. Semua diam. Yiling Tian, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu, ini fitnah. Nak, jaga bicaramu. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar harga yang tidak sanggup kamu bayar. Ya Tuhan, kalian berdua benar-benar seperti kodok yang berpura-pura menjadi katak. Penampilan jelek, perilaku liar. Apa-apaan ini? Jika Tuan Muda Huang tidak ingin namanya mengguncang langit, sebaiknya kau menunjukkan rasa hormat padaku. Kamu mengancamku. Suamiku, apa itu begitu jelas? Yiling Tian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir selama kau mengumpulkan cukup uang. Dan kemudian berlutut serta bersujud kepada Tuan Muda Huang untuk meminta maaf. Aku bisa mempertimbangkan untuk melupakan masa lalu. Yiling Tian, aku tahu apa yang baru saja kamu katakan hanyalah kata-kata marah. Selama kamu membuat ibumu jual rumah, lakukan apa saja, dan kumpulkan uang yang cukup yang kamu berutang pada keluargaku. Lalu, aku akan mempertimbangkan untuk bertunangan denganmu. Lagi pula, jika kamu memikirkannya baik-baik, ibumu masih hidup di usia ini. Bukankah itu juga beban? Aku juga memikirkan demi kebaikanmu. Wanita busuk, beraninya kamu memukulku. Lebih buruk dari binatang buas sama saja. Kau bahkan memukul putriku. Kau. Biasanya aku tidak pernah memukul orang. Tapi putrimu dia tidak terhitung sebagai manusia. Kamu. Baiklah. Kamu yang bermargali. Ini putra baik yang kamu besarkan. Membawa rubah betina ini untuk menindas putriku dan aku, begitu? Xiao Tian ini. Ibu, jangan bicara lagi. Aku awalnya tidak datang ke sini untuk pertunangan hari ini. Aku awalnya ingin mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tapi toleransi yang berulang hanya akan membuatmu semakin kurang ajar. Karena sudah begitu, aku tidak akan menoleransinya lagi. Yiling Tian, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau Li Qian hanya mengejar keuntungan. Ketika bicara tentang pernikahan, yang kau bicarakan hanyalah ingin rumah, mobil, dan mahar. Kau jual anakmu sendiri tanpa malu. Aku rasa di hatimu sama sekali tidak ada yang namanya perasaan. Dan kau silam, tidak bermoral, dan tidak punya batasan. Demi uang kau menyuruh ibuku mengakhiri hidupnya sendiri. Kau bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Menyebutmu binatang saja sudah sangat memuji. Memilikimu sebagai wanitaku akan membuat semua orang di dunia tertawa. Karena sudah begitu mulai hari ini dan seterusnya. Aku Yiling Tian
Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Hanya seorang tukang reparasi mobil, bertingkah sombong di depanku. Yiling Tian, aku tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini. Kau tidak pantas. Aku tidak pantas. Yiling Tian, apa kamu sudah lupa siapa dirimu? Sampah sepertimu, tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa status. Bagiku untuk bersedia bersamamu sudah merupakan berkah yang kamu kumpulkan selama 8 kehidupan. Dan sekarang kamu bilang aku tidak pantas? Baiklah, Tuan Muda Huang adalah kekasihku. Memangnya kenapa? Kamu harus berpikir baik-baik. Jika kamu tidak begitu tidak berguna, apakah aku akan keluar dan berselingkuh? Lagi pula Tuan Muda Huang tidak menghentikanku untuk menikah. Dia hanya sesekali datang untuk tidur denganku. Karena kamu tidak mampu memberiku kehidupan yang kuinginkan, maka aku akan mencari orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Pria dewasa sepertimu bahkan tidak mengerti logika sederhana ini. Kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak berguna sepanjang hidupmu. Tepat sekali untuk putriku dengan kondisinya. Untuk bersamamu, kau seharusnya membakar dupa dan mandi setiap hari, mensyukuri anugerah surga. Yiling Tian, kamu perlu tahu, kamu hanyalah anjing peliharaanku. Aku akan bersama siapapun yang kuinginkan. Kenapa kamu tidak punya? Bahkan kesadaran seekor anjing, Tuan Muda Huang, adalah takdir sejatiku. Benar-benar sepasang bajingan. Tuan Muda Huang, dia menindas kita. Jangan khawatir sayang, aku akan membuat tukang reparasi mobil sampah ini tahu apa yang terjadi jika kamu menindas wanitaku. Apa konsekuensinya? Kamu tidak pantas berdiri dan berbicara denganku. Berlututlah, jilat sampai bersih. Orang sepertimu, sampah yang tidak tahu diri, seharusnya bicara sambil berlutut. Hanya menyuruhnya menjilatnya bersih tidak cukup. Aku ingin menghancurkan keluarganya dan menghancurkannya. Biarkan dia tahu konsekuensi membuatku marah. Huang Feilong, keluarga Huangmu di Tianha hanya keluarga peringkat keempat. Bahkan ayahmu Wang Tian di depanku tidak akan berani bersikap begitu lancang padaku. Apa kau ingin aku menelpon dan memintanya datang untuk melihat bagaimana hukum keluarga diterapkan? Kamu diam, seorang wanita yang hanya bisa mendukung. Yiling Tian orang tak berguna semacam ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Ayahku yang berada di puncak masyarakat. Oh begitu. Kamu pasti Yiling Tian yang tak berguna itu, aktris sewaan. The Kau film minggir was ke samping. translated and narrated by M Media. Masih berakting. Tidak berguna. Berlututlah, jilat sampai bersih. Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Anjing gila menggonggong pada matahari. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Apakah mulut anak ini selalu sekeras? Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Beraninya kau. Cepat kemari. Berlutut dan minta maaf. Cepat-cepat. Tidak cukup. Aku juga ingin salah satu kakinya. Dan ibu tua bangka ini. Dan wanita bau ini. Harus berlutut. Merangkak di bawah kakiku. Kau dengar itu? Satu kaki. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah kami membantumu? Semut mencoba mengguncang pohon. Benar-benar konyol. Lihat, pada saat seperti ini, masih berani bicara keras. Aku pikir kau harus cepat bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Muda Huang. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Yiling Tian, kau menghadapi kematian. Masih begitu sombong. Apa kamu lihat? Ini adalah kekuatan pengaruh. Tanpa aku, di hadapan pengaruh, kamu hanyalah anjing lokal yang menunggu untuk disembelih. Selain itu, kau juga harus mengganti sebotol anggur dari keluarga kami ini. Masing-masing 1 juta. Jika kau kurang bahkan 1 sen pun, kami akan membuatmu menghilang dari Tianhai. Tidakkah kau ingin bertanya dulu siapa yang melakukannya? Bertanya apa? Tuan Muda Huang kami adalah VEP tingkat tinggi di sini. Bahkan jika dia memukulmu. Jika dia menyuruhmu berlutut, kau harus berlutut. Dasar sampah. Apa gunanya bisa bertarung? Kami mengandalkan pengaruh dan latar belakang. Sekarang aku ingin kamu berlutut. Bukankah kamu tetap harus berlutut? Kau adalah presiden Hotel Tianha. Ya, ada apa? Pertama, tidak bisa membedakan benar dari salah, baik dari jahat. Kedua, melupakan kebenaran demi keuntungan berkolusi untuk kejahatan. Ketiga, menyalahgunakan wewenang untuk menindas orang lain. Hotel Tianhai mempekerjakanmu. Beginikah caramu bekerja? Presiden Liu, jangan tertipu olehnya. Dia adalah Yiling Tian si sampah itu, seorang aktor yang disewa untuk pamer. Tuan Muda Huang, Yiling Tian si malang itu, dari mana dia mendapatkan uang untuk menyewa aktor? Kurasa, entahlah, dari kandang ayam mana, menangkap ayam liar. Jadi dia adalah kaki tangan,
Sebaiknya datang saja. Dan pria bernama Yiling Tian itu, cepat-cepat, berlutut bersama. Yang seharusnya berlutut adalah kau. Kau benar-benar menghayati perang. Bagaimana kalau begini? Sedangkan aku Huang Feilong. Aku juga seorang pria yang punya belas kasihan pada wanita. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Layani aku dengan baik malam ini. Dan aku akan melupakan yang sudah berlalu. Juga berapa banyak yang Yiling Tian berikan padamu. Aku Tuan Muda Huang akan memberimu 2 kali lipat. Tuan Muda Huang. Jangan khawatir sayang. Kita bisa bersenang-senang bersama nanti. Bagaimana? Pikirkan baik-baik. Bagaimanapun, jika kamu mengikuti Yiling Tian, sampah itu, kamu tidak akan punya masa depan yang cerah. Kamu lebih baik mengikuti tuan muda ini. Wanita bau, saat aku memberimu muka, sebaiknya kamu menerimanya. Kalau tidak, tidak ada obat untuk penyesalan. Tuan Muda Huang, kami akan siapkan suite presiden untukmu terlebih dahulu. Lalu ikat dia dan bawa dia padamu. Ketika saatnya tiba, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Baiklah. Anda manajer Liu kan? Mulai hari ini, kau dipecat dari Hotel Tianha. Dan masuk daftar hitam di seluruh industri. Kau punya 3 detik, segera nyahlah dari pandanganku. Daftar hitamkan aku. Pecat aku. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting? Kau pikir kau siapa? Aku pemilik Hotel Tianha. Apa? Pemilik Hotel Tianhai. Pemilik Hotel Tianhai. Kau membual tanpa berpikir. Maksudmu dia palsu? Tentu saja dia palsu Tuan Muda Huang. Apa aku tidak tahu siapa ketua kami? Hanya fakta bahwa dia seorang pria. Dia tidak cocok. Jadi kamu masih berakting bahkan sekarang. Aku tahu itu, memakai barang palsu berkualitas tinggi, dan kamu ingin berpura-pura menjadi CEO wanita. Sayang sekali, orang-orang dari masyarakat kelas atas, bukanlah orang sepertimu yang merangkak keluar dari kandang ayam. Ayam liar, bisa berpura-pura menjadi Ketua Hotel Tianhai. Setidaknya adalah orang penting. Dia benar-benar berani berakting. Sayang sekali, terbongkar di depan umum. Aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah pergi sendiri, dengan patuh menunggu di kamar Tuan Muda Huang itu. Yang kedua adalah, kami menelanjangimu, dan melemparkanmu ke tempat tidur Tuan Muda Huang. jadi bahan olokan orang lain. Sungguh lucu, kalian berdua. Yang satu adalah montir mobil bau yang mengencangkan skrup. Yang lainnya adalah aktris ayam hutan yang muncul entah dari mana. Dari mana burung pegar ini berasal? Dan kau masih berani menyebut kami badut. Si cantik memanggil bala bantuan. Chen Xiang 3 menit. Aula Naga Phoenix. Terlambat 1 detik saja, dan Anda akan menanggung akibatnya. Aku harus membuat janji terlebih dahulu hanya untuk bertemu Ketua Chen. Kamu bisa memanggilnya hanya dengan 1 panggilan telepon. Kamu punya banyak nyali. Mereka bahkan bertanya sebelumnya tentang nama ketua kami. Sangat profesional. Kau bahkan tidak perlu menanyakannya kan? Bagaimanapun Chen Xiang, Ketua Chen, adalah sosok terkemuka dan berpengaruh. Mungkin 1 panggilan telepon ini benar-benar memanggil ketua. Lagi pula para penampil ini, begitu mereka membuka kaki mereka, menempel pada seorang ketua. Bukankah itu normal? Sayang sekali. Ketua kami sedang keluar hari ini untuk menjemput orang penting. Dia sama sekali tidak ada di hotel. Benar atau bohong? Bukankah kita akan tahu dalam 3 menit? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Seseorang. Patahkan tangan mereka. Para wanita telanjangi mereka dan lemparkan mereka ke dalam kamar. Cepat usir orang tua itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir Bibi. Anda akan baik-baik saja bersamaku di sini. Masih bicara keras ketika kematian sudah dekat. Lakukan. Berhenti. Ketua Chen, kenapa kau di sini? Chen Xiang Ketua Hotel Tianhai. Bukankah kau baru saja keluar? Kemana aku pergi? Apa aku perlu melapor padamu? Tidak perlu. Presiden Chen, namaku Huang Feilong. Kita pernah bertemu sebelumnya. Tepat di sana. Tidak mengenalmu. Jangan menghalangi jalan. Tuan Muda Huang, ada apa ini? Bukankah kau sangat akrab dengan ketua? Orang penting memang pelupa tahu. Aku baru saja berurusan dengan beberapa orang-orang tidak sopan ini. Anak ini yang benar-benar berani memukul tamu VIP kami. Dan kemudian juga memecahkan sebotol milikmu yang kau berikan kepada tamu ini. Anggur Roman E Conti antik yang berharga. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Oh ya, dan wanita ini benar-benar berani menggunakan namamu untuk menipu orang di mana-mana. Kurang ajar, Nona Muda. Mengenai masalah ini, mohon maafkan saya atas penilaian yang buruk dalam perekrutan dan kurangnya manajemen yang tepat. Mohon hukum saya, Nona Muda. Ketua Chen, kau pasti salah. Tepat sekali.
Dia hanya simpanan montir mobil bau ini. Bagaimana mungkin dia Nona Muda Su? Tidak mungkin. Seseorang yang dikenal oleh orang tak berguna seperti Yiling Tian. Bagaimana mungkin dia seorang nona muda? Kalian semua diam. Nona Muda. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada semua orang. Saya, Su King Mo, Presiden Su Group dari keluarga Su di Tianha. Dan juga pemilik hotel ini. Dia sebenarnya adalah Nona Muda dari keluarga Su. Mekanik mobil itu benar-benar menempel pada koneksi yang kuat. Nona Muda, saya benar-benar tidak mengenali Anda. Tolong ampuni saya ya. Saya benar-benar tidak mengenali Anda. Sebagai presiden hotel, menjilat orang berkuasa dan memutarbalikkan kebenaran. Keluarga Su saya tidak membutuhkan orang seperti Anda. Saya tidak ingin melihatnya di sini. Itu Nona Muda, Liu Hu. Keluar. Nona Muda, saya salah. Tolong ampuni saya ya. Nona Muda, bawa dia pergi. Nona Muda, saya salah. Nona Muda, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nona Muda, Nona Muda, Nona Muda. Bagaimana itu mungkin? Tuan Putri Su, kami hanya bercanda denganmu. Silan, Li Qian, mulai sekarang kalian berdua masuk daftar hitam, dilarang masuk selamanya. Semua properti Su Corporation saya. Apa? Tuan Muda Huang katakan sesuatu. Nona Muda Su, sebelumnya aku tidak menyadari betapa pentingnya dirimu. Bagaimana kalau kamu memberiku sedikit muka? Wajah Anda di sini bersamaku. Tidak ada harganya. Selain itu, main kuasa di hotel saya. Anggur untuk Tuan Ye saja tak Anda hargai. Kau masih berharap aku menghormatimu seperti apa? Apa? Anggur itu untuk Yiling Tian. Lalu, bagaimana dengan hadiah-hadiah mewah itu? Tentu saja itu juga untuk Tuan Ye. Ada apa ini? Tuan Muda Huang, bukankah kau bilang hadiah-hadiah itu semuanya untukmu? Diam, Nona Muda Su. Aku. Mulai hari ini, keanggotaan Anda di Tianhai Hotel dibatalkan. Semua bisnis keluarga Su saya menolak bekerja sama dengan keluarga Huang Anda. Nona Muda Su, jika karena masalah sekecil ini, kamu membatalkan kerjasama dengan keluarga kami, bukankah itu sedikit terlalu sepihak? Bagaimanapun ayahku baru saja dengan keluargamu menandatangani pesanan 1 miliar. Tepat sekali, tepat sekali. Nona benar mengenal Tuan Phoenix. Palsu. Itu semua palsu. Apa maksudmu? Dalam 5 tahun terakhir, dia selalu menjadi tukang reparasi. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal tokoh papan atas seperti Tuan Phoenix? Satu-satunya kemungkinan adalah mereka semua berakting. Lihat, dalam situasi seperti tadi, mereka sebenarnya membiarkan kami pergi begitu saja. Satu-satunya penjelasan adalah dia sama sekali tidak berani melakukan apapun kepada kami karena mereka takut tidak bisa menangani akibatnya. Pergi buru-buru karena takut terbongkar. Iya ya, tepat sekali. Aku sudah bersamanya begitu lama. Aku mengenalnya paling baik. Dia sangat tidak berguna. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Tepat sekali. Baiklah Yiling Tian, beraninya kau membodohiku. Jika balas dendam ini tidak dilakukan, aku bersumpah aku bukan manusia. Bawahanmu Phoenix memberi hormat kepada Raja Ilahi. 5 tahun telah berlalu. Apakah perbatasan utara stabil? Raja Ilahi mohon tenang saja. Setelah Anda menghilang, Julong menjaga perbatasan utara atas nama Anda. Meskipun ada beberapa pergerakan kecil dari pihak Negarawa, mereka dengan cepat dipadamkan. Perbatasan Daxia, sama seperti saat Anda berada di sini, stabil seperti gunung. 5 tahun lalu aku dicelakai oleh mata-mata internal. Satu serangan tak cukup bunuh Gomben. Raja Ilahi, mengenai masalah mata-mata internal, bawahan Anda telah menyelidiki selama 5 tahun terakhir. Setelah petunjuk terputus di Tianhai, bawahan Anda dengan identitas putri tunggal keluarga Xiao kembali ke Tianhai. Bawahan Anda menemukan bahwa masalah ini terkait dengan keluarga Ken. Keluarga Qin. Lanjutkan penyelidikan. Bawahan Anda mematuhi perintah. Ngomong-ngomong Raja Ilahi, besok ada lalang di puncak awan. Barang utamanya adalah pedang yang Anda gunakan saat bertarung di medan perang. Pedang itu, lihat. Pedang naga pemecah langit. Sudah waktunya untuk membiarkannya kembali ke pemilik aslinya. Lelang puncak awan. Tuan Raja Ilahi, perjamuan belum dimulai. Bawahan Anda akan mengatur tempat duduk terlebih dahulu. Mohon tunggu di sini sebentar. Tidak apa-apa. Kau boleh pergi. Ya. Ini? Itu? Berhenti. Yiling Tian, benar-benar kamu seorang tukang reparasi. Apa yang kau lakukan menyelinap ke lelang puncak awan? Bagaimana aku masuk? Bukan urusanmu. Sekarang kau mulai berlagak ya? Sayang sekali. Trik kecilmu kemarin kami sudah tahu sejak lama. Trik. Berhenti berpura-pura, Yiling Tian.
Kau pikir dengan membuat pertunjukan akan membuatmu naik ke masyarakat kelas atas? Bangunlah. Berhenti bermimpi. Tidak ada yang ingin kau katakan. Baiklah, mengenai apa yang terjadi kemarin. Seseorang secara alami akan berurusan denganmu, tapi untuk sekarang, merangkaklah keluar dari sini dengan patuh untukku. Jangan mengotori mata semua orang. Aku pikir dia menyelinap masuk dengan mengikuti kami. Jeti, Yi Ling Tian, kau ingin aku berubah pikiran kan? Biar ku beritahu kodok yang menginginkan daging angsa. Angan-angan belaka. Oh ya, di mana wanita kaya dari keluarga sumo itu? Oh benar-benar. Kenapa dia tidak ada di sini? Apakah karena kau tidak pandai diranjang? Tidak melayaninya dengan baik dan dicampakkan. Seorang montir bahkan berhubungan dengan wanita kaya. Membiarkan orang rendahan seperti ini berada di ruangan yang sama dengan kita. Apakah penjaga keamanan hanya bermalas-malasan? Lupakan saja Tuan Muda Huang. Berhenti membuang-buang kata untuknya. Melihatnya saja sekarang membuatku kesal. Cepat usir dia. Baiklah sayang, Yi Ling Tian, kau dengar itu? Ini adalah Tianhai, lelang puncak awan sekali dalam 1 dekade. Kau dengan gaji bulanan 3.000, budak upah busuk. Apa yang kau lakukan di sini ikut-ikutan? Barang apapun yang dilelang di sini cukup bagimu untuk bekerja selama beberapa ribu tahun. Sepertinya lelang puncak awan ini tidak terlalu hebat. Ada cukup banyak lalat di dalam. Berkeliaran di telingaku. Kau, seseorang, usir tukang reparasi ini keluar untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Xiao Yusuan, orang terkaya di Provinsi Jian. Xiao Yushua, keluarga paling berpengaruh di Tianhai. Presiden keluarga Xiao saat ini, orang terkaya di Tianhai dan Provinsi Jian. Kedua dalam daftar kecantikan Daxia. Pernah dipuji oleh penguasa nasional sebagai wanita luar biasa Daxia. Bunga Tianhai. Sudah lama ku dengar namanya. Sekarang aku melihatnya secara langsung. Ini adalah keberuntungan besarku. Dia biasanya sangat rendah hati. Hampir tidak pernah menunjukkan wajahnya. Bagaimana dia punya waktu untuk menghadiri lelang hari ini? Kecantikan lain yang sebanding dengan Su Qingmo. Manajer Xiao. Namaku Huang Feilon. Aku dari keluarga Huang. Tuan Yi, tempat duduk Anda sudah diatur. Silakan masuk. Mengapa Anda tidak cepat mundur? Tidak. Manajer Xiao, apa kau mengenalnya? Apakah dia mungkin menipumu? Dia hanya seorang tukang reparasi. Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Yi. Aku Xia Yushuang memberitahumu. Mulai besok, keluarga Huangmu pasti akan dihapus dari 4 keluarga besar Tianhai. Dan kau akan segera menghilang. Apakah manajer Xiao benar-benar berkuasa ini? Tapi bukankah itu sedikit terlalu sombong? Keluarga Huang setidaknya salah satu dari 4 keluarga besar. Ini sesuatu yang kau mungkin tidak tahu. Keluarga Xiao di antara 4 keluarga besar Tianhai adalah keberadaan yang unik. Menghancurkan keluarga Qi mungkin sedikit sulit, tapi menghancurkan keluarga Huang lebih dari cukup. Halo, aku akan segera sampai. Baiklah. Sialan. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia selalu berhasil menggait wanita cantik kaya? Kim Junlin, tuan muda tertua keluarga Qin di Tianhai. Qingmo, kau di sini. Ayo masuk bersama. King Junlin. Pertama-tama kita tidak terlalu akrab. Tolong panggil saya Nona Su. Kedua, tolong minggir. Terima kasih. Kau menolak bersulang dan memilih minum hukuman. Tuan Peng telah tiba. Bahkan Master Peng ada di sini. Itu adalah Raja Malam Gelap Tianhai. Akan ada pertunjukan bagus di lelang ini. Selamat datang semua untuk hadir. Lelang akan segera dimulai. Silakan masuk dengan tertib. Saya juru lelang utama Tianhai. Selanjutnya lelang resmi dimulai. Pasir gurun seperti salju, bulan Yanshan seperti kait. Kapan aku akan mengekang kuda emas dan berkuda bebas di musim gugur yang cerah? Item pertama dalam koleksi. Sebuah karya Tang Sancai. Harga awal 1 juta. 1.500.000. 1.600.000. Raja Dewa. Ini kartu hitam Yan Huang dari Raja sendiri. Ketika Anda berhasil memukul mundur musuh tahun itu, hanya ada 3 di seluruh Daxia. Batas. Tidak terbatas. Punggung ini terlihat sangat familiar. 5 juta. 5 juta panggilan pertama. 5 juta panggilan kedua. 5 juta panggilan ketiga.
Terjual. Punya uang itu hebat. Kau bisa membeli apapun yang kau inginkan. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa menonton setelah masuk. Sampah ini. Aku punya banyak sekali di gudangku. Cara dia menyombongkan diri. Dia benar-benar membuat pertunjukan. Ginseng abadi persembahan kepada ibu kota kekaisaran. Menciumnya dapat memberikan keabadian, memakannya memberikan umur panjang, dan dapat menjaga penampilan awet muda. Barang lalang ini berasal dari tebing dan jurang. Tumbuh selama 10.000 tahun, telah menyerap esensi matahari dan bulan, dan berubah menjadi bentuk manusia. Ginseng 10.000 tahun paling berkualitas. Kudengar itu tidak hanya bisa memperpanjang hidup, tetapi juga menghidupkan kembali orang mati, dan membangun kembali tulang. Penawaran awal, 10 juta. 10 juta. Dia juga ada di sini. Akhirnya keluar. 50 juta. Langsung dikalikan 5 kali. Kau tidak mengerti. Apakah uang yang Tuan Peng kekurangan? Tuan Peng berusia lebih dari 50 tahun ini. Jadi benda ini, dia bertekad untuk mendapatkannya. 60 juta. Apa yang dilakukan Nona Sulung Su? Berani merebut sesuatu dari Master Peng. Tuan tua Su baru-baru ini, kesehatannya memburuk. Dan jamuan ulang tahun Tuan tua sudah dekat. Seharusnya itu hadiah ulang tahun. 65 juta. King Mo, The film bagaimana was kalau aku translated menawarnya dan and memberikannya padamu? narrated by M. Tidak perlu. 70 juta. 90 juta. Maafkan kalian berdua. Ginseng liar 10.000 tahun ini. Aku akan mengambilnya hari ini. 90 juta. Lupakan saja. Tujuan hari ini adalah pisau itu. Tidak perlu berkonflik dengan Tuan Peng, karena Tuan Peng sangat menyukainya. Maka aku tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Aku 100 juta. Siapa ini? Berani menawar sembarangan saat ini. Tidakkah mereka takut menyinggung Master Peng? Tuan Peng bukan orang seperti itu. Tapi saudara ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Suara ini. Dia. Presiden Xiao, orang ini terlihat asing. Perkenalkan dirimu. Kau tidak pantas mengetahui identitasnya. Tuan Muda Kia, dia hanya seorang pria simpanan. Identitas apa yang mungkin dia miliki. Jadi begitu. Selera Presiden Xiao cukup unik. 120 juta. 200 juta. Nah, aku akan mengingatmu. 200 juta panggilan pertama. 200 juta panggilan kedua. 200 juta panggilan ketiga. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Apa? Dia tidak menginginkannya. Mengganggu lelang. Membodohi Master Peng. Ini adalah pelanggaran berat. Tolong bantu aku mengirimkannya kepada Nona Sukinmo. Dia menawar untuk Nona Sulungsu. Siapa sebenarnya identitas orang ini? Sangat asing. Namun duduk di barisan depan. King Mo ada di sini. Terima kasih Tuan Ye. Bahkan jika dia seorang simpanan, dia tidak akan bisa mendapatkan sebanyak ini kan? Merebut barangku untuk menggait gadis. Anak boros. Kau akan lihat nanti. Selanjutnya adalah lalang ini. Item terakhir dalam koleksi. Sebuah pedang sepanjang 7 kai memeluk batang surgawi. Dengan jubah hitam ia bertarung di perbatasan utara. Kemana ujungnya mengarah tak ada yang bisa melawannya. Kekuatannya mengguncang alam semesta menekan gunung dan sungai. Benda ini didapatkan secara kebetulan oleh rumah lelang kami. Legenda mengatakan benda ini pernah mengikuti Raja Dewa, menaklukkan segala arah, membunuh jutaan musuh, tak pernah mengenal kekalahan. Kemudian benda ini diberi nama oleh Raja, Pedang Naga Pemecah Langit, harga awal 300 juta. 350 juta. Tolong beri aku sedikit muka. 360 juta. Sebuah pedang ilahi ada di hadapan kita. Muka macam apa yang kau punya untuk bicara? Badut konyol. 500 juta. Pedang ini terkait keluarga Ken. Aku bertekad untuk memilikinya. Itu Qin Junlin. Jika Tuan Muda Ken bergerak, pedang ini kemungkinan akan menjadi barang koleksi keluarga Ken. Tuan Muda Ken memang memiliki semangat yang besar. 500 juta panggilan pertama. 500 juta panggilan kedua. 600 juta. 650 juta. 700 juta. 750 juta. 1 miliar. Tuan Muda Kia, jika ini adalah sesuatu yang lain, aku tidak akan bersaing denganmu, tapi pedang ini. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku harus memenangkan lelang ini. Jika kau masih ingin bersaing denganku, maka aku menasihatimu. Bersiaplah keluargamu hancur dan musnah. Meskipun masih ada uang, tapi itu sama sekali tidak bisa menahan dia bangkrut. Tapi jika aku tidak merebutnya, akan sulit menjelaskan kepada guru.
1 miliar panggilan pertama. 1 miliar panggilan kedua. 1 miliar. Ketiga. 2 miliar. 2 miliar. Silakan pamer. Semakin kau pamer sekarang, nanti semakin keras kau akan jatuh. Kali ini aku hanya punya 900 juta dana yang tersedia. Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak uang? Nah, apa kau jika aku kalah? Kau bisa menyebutkan syarat apapun. Bagaimana? Apa kau berani menerima? Seberapa yakin kau bahwa kau bisa mengalahkanku? Kakak Ling Tian, jangan melawannya. Teknik pedangnya sangat kuat. Peringkat ke-8 di peringkat Yan Huang Daxia. Dikenal di dunia persilatan sebagai pendekar pedang kunpeng. Anda tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu tebak, siapa yang nomor 1 di peringkat Yan Huang? Tentu saja itu adalah milik istana di Wayan Huang, Raja Dewa. Apa hubungannya dengan sekarang? Kebetulan aku sudah lama tidak meregangkan otot. Baiklah, aku terima. Penuh integritas dan keberanian. Ambil pedangnya. Apa yang sedang Anda lakukan? Tuan Peng, bisakah Anda memberi saya Sukingmo? Sedikit muka. Ye Ling Tian hanya berbicara omong kosong. Dia tidak berniat menyetujui Anda. Muka. Tentu saja aku bisa memberimu muka. The film was Aku akan translated menyerang 3 kali. and narrated Selama kau by tidak M mati. Media. 2 kali kau merebut barang dariku. Aku akan melupakan yang sudah berlalu. 3 serangan. Tidak perlu. Aku tidak pernah membutuhkan serangan kedua terhadap musuh. Lihat situasinya, dan Anda masih mengatakan ini. Tidak apa-apa. Temperamen Munang. Cocok dengan seleraku. Bagaimana kalau begini? Selama kau bisa menahan 1 seranganku dan bertahan hidup, aku hanya akan memotong anggota tubuhmu dan mengampuni nyawamu. Ayo, Silakan. kau kalah. Aku kalah. Terlalu banyak kekurangan. Berlatih lebih banyak. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana kalau kita habisi dia? Habisi kepalamu sendiri. Aku kalah. Lihat permintaan apapun yang kau buat. Aku bisa menyetujuinya. Bahkan jika kau menginginkan grup kunpengku, memberikannya padamu tidak masalah. Tidak perlu. Aku hanya meregangkan anggota tubuhku. Kau tidak membutuhkannya. Aku membutuhkannya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Li Kunpan. Dan grup kunpengku. Semuanya akan bergantung padamu. Untuk bimbingan. Mari kita bicarakan nanti. Satu-satunya yang bisa mengalahkanku dengan 1 serangan di Daxia adalah orang itu. Ye Ling Tian, siapa sebenarnya Anda? Sampai bisa menundukkan Tuan Peng memiliki kartu hitam Yan Huang Daxia. Bahkan tidak menginginkan Kunpeng Group saat ditawarkan. Bahkan orang itu, Tuan Phoenix dari kuil Yan Huang, harus mematuhi perintahmu. Kau tidak mungkin orang itu yang menghilang 5 tahun lalu. Raja Dewa, Karena kau sudah menebaknya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Aku adalah ketua kuil Yan Huang. Raja Dewa Daxia. Ye Ling Tian. bagus. Karena kau sangat pandai bicara, maka Raja Dewa yang terhormat ini, di pesta ulang tahun kakekku besok, kau benar-benar harus mengatakan hal-hal yang lebih menyenangkan. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kakek kamu. Dan lelaki tua itu pasti akan menyukainya. Grand Tianai Hotel. Kenapa kalian di sini? Montir rendahan yang cuma tahu numpang hidup itu bisa ada di sini. Mengapa kami tidak bisa berada di sini? Tepat sekali. Kami adalah tamu terhormat dari Tuan Muda Keluarga Su. Di masa depan, kami bahkan mungkin menjadi mitra strategis. Ya. Kenapa belum gelap? Dan seseorang sudah bermimpi. Keluarga Su kami sama sekali tidak akan bekerja sama dengan orang-orang tercela dan licik. Ye Ling Tian, kau masih berani datang di keluarga Su kami. Aku ayahmu, aku akan mematahkan kaki anjingmu hari ini. Su Xiaotong,
Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Anggur perpisahan Raja Ilahi ini, bagaimana bisa diukur dengan uang? Setelah pertempuran besar itu, seluruh Daxia sulit menemukan bahkan setengah tetes pun. Adapun nilai dari Romane Tonti apapun itu adalah sesuatu yang digunakan orang asing. Kesombongan Anda untuk digembar-gemborkan tidak layak disebut. Tuan Peng, maksud Anda anggur ini tidak palsu? Ini bagaimana mungkin? Anggur ini siapa yang memberikannya? Ini saya tahu orang yang memberikan anggur itu, bahkan jika itu komandan garnisun provinsi Jian. Dia tidak akan memiliki kualifikasi. Tuan Tuasu, keluarga Su Anda bisa mendapatkan dukungan dari tokoh sebesar itu. Sepertinya naga sejati akan muncul. Kalau begitu aku akan menerimanya. Kata-kata keberuntungan saudara Kunpeng, King Mo. Tuangkan anggurnya. Baiklah. Apa? Seseorang membuat masalah. Kalian tunggu dulu. Saya akan kembali sebentar lagi. Tuan Tuasu, ada keadaan darurat. Mohon maafkan saya, Tuan Tuasu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saudara Kunpeng, jangan terlalu formal. Silakan saja. Baik. Karena anggur ini begitu enak, maka aku juga akan mencobanya. Lepaskan itu. Memuja hal-hal asing. Menyanyiakan sesuatu yang berharga. Kau tidak pantas meminum anggur ini. Aku punya satu pertanyaan. Anggur ini, jika benar seperti yang dikatakan Tuan Peng, benar-benar anggur perpisahan Raja Dewa itu, barang yang begitu berharga. Aku khawatir di seluruh Daxia, mungkin hanya penguasa nasional dan Raja Dewa yang bisa mendapatkannya. Lalu Yiling Tian, dari mana kau mendapatkan anggur ini? Seorang teman memberikannya. Kau seorang montir mobil bau. Teman macam apa yang bisa kau miliki, yang akan memberimu anggur semahal itu? Kau mungkin tidak akan mengatakan, temanmu itu adalah orang yang menghilang 5 tahun lalu, Raja Dewa Kang. Jadi kenapa kalau begitu? Berhentilah berpura-pura di sini. Semuanya, aku Tuan Muda Kian, menjamin dengan karakterku bahwa anggur miliknya ini Yiling Tian jelas bukan yang legendaris. Anggur perpisahan Raja Dewa. Benar, Tuan Muda Kian benar. Kau seorang Raja Dewa. Kalau begitu aku adalah Kaisar Giong. Seperti yang diketahui semua orang, keluarga Kukin hanya dalam 5 tahun singkat berubah dari keluarga kecil menjadi keluarga tingkat atas di Tianhai hari ini. Di balik ini selalu ada sosok hebat yang memberikan The dukungan film kuat. was translated Dan and sosok hebat ini narrated by M Media. Adalah orang yang menghilang 5 tahun lalu. Tuan dari Ola Dewa Yan Huan, Raja Dewa. Apa? Di balik keluarga Ken, sebenarnya adalah Raja Dewa. Tidak heran keluarga Ken bisa bangkit begitu cepat. Jadi ternyata ada dukungan Raja Dewa di belakang mereka. Tuan Muda Kian, kalau begitu tolong di masa depan lebih perhatikan adik kecil ini. Maksudmu? Raja Ilahi ada di rumahmu. Benar sekali. Setelah pertempuran besar 5 tahun lalu, Raja Dewa terluka parah dan jatuh koma. Kemudian dia diselamatkan oleh ayahku dan nyawanya terselamatkan. Untuk membalas kebaikan itu, dia sepenuhnya mendukung keluarga Kian. Ini, keluarga Kukin menjadi seperti sekarang ini. Sepertinya dia tidak berbohong. Kalau begitu orang di balik keluarga Kim pasti berhubungan dengan insiden saat itu. Mungkinkah? Kau dan Raja Dewa belum pernah bertemu. Anggur perpisahan Raja Dewa milikmu yang disebut-sebut ini, bagaimana mungkin diberikan olehnya? Jadi anggurmu ini tidak diragukan lagi palsu. Kalau begitu Raja Ilahi di balik keluarga Kinmu ini, apakah dia memiliki tahi lalat merah di tengah alisnya? Omong kosong. Raja Dewa adalah pria hebat. Bagaimana mungkin dia begitu lama? Yiling Tian, apakah kau menghina Raja Dewa? Bukan naga lilit. Kalau begitu itu, tahukah kamu? Menyamar sebagai Raja Ilahi, kejahatan apa itu? Montir mobil, aku menyarankanmu sebelum berbicara untuk mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Menyinggung keluarga Kukin seperti ini
menyinggung Raja Dewa. Bahkan jika keluarga Xiao dan keluarga Su bergabung, mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Tuan Muda Qin harap tenang. Keluarga Su kami tidak berniat melindunginya, Tuan Muda Qin. Karena keluarga Qin didukung oleh Raja Dewa, maka keluargaku Su di masa depan pasti akan menghormati keluarga Qin. Yiling Tian, kau benar-benar berani menyinggung Tuan Muda Qin. Kau ingin mati. Jangan menyeret keluarga Su kami. Aku bisa. Jangan bicara. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Keluarga Su semuanya orang cerdas. Mereka yang memahami zaman adalah bijaksana. Ketika keluarga Qin bangkit di masa depan, kalian pasti akan sangat diuntungkan. Terima kasih atas kebaikan Tuan Muda Qin. Anda bisa tenang. Mulai sekarang, aku sudah pasti akan mengikuti petunjukmu. Ayo, minum. Ayo minum. Tuan Muda Qin, jika ada kesempatan di masa depan, aku harus merepotkanmu. Untuk membawaku bertemu Raja Dewa sekali, biarkan aku juga mengagumi kehadiran sosok hebat ini yang terkemuka di dunia. Tidak masalah. Tuan Tua Su, sebenarnya aku datang hari ini untuk membahas masalah lain, yaitu untuk melamar. Untuk melamar. Tuan Tua Su, Anda juga tahu bahwa aku telah mengejar King Mo selama beberapa tahun. Aku belum pernah berkunjung sebelumnya. Karena keluarga Qin saya belum selesai merencanakan langkah selanjutnya. Sekarang semuanya sudah siap. Jadi saya sengaja datang hari ini. Saya juga meminta Tuan Tua Su untuk menjodohkan King Mo dengan saya. Wah, sekarang saya bertanya-tanya mengapa dia mengirim anggur semahal itu. Ternyata dia datang untuk melamar. Masalah ini, ayah apa yang ayah pikirkan? Cepat setuju. Tuan Muda Qin adalah King Mo Ice, pasangan yang benar-benar sempurna. Kakak, dia Su King Mo hanyalah putri angkat yang kita pungut. Menikahkannya dengan Tuan Muda Qin, itu bagi keluarga Su kita, semuanya untung dan tidak ada ruginya. Su Xiao Tong kamu. Tuan Muda Su, King Mo sebentar lagi akan menjadi tunangan saya. Perhatikan apa yang kau katakan mulai sekarang. Maaf Tuan Muda Qin, setelah Su King Mo menikah denganmu, maka setelah itu saya pasti akan memperlakukannya seperti kakak perempuan saya sendiri. Tuan Tua Su, jika Anda menjodohkan King Mo dengan saya, mulai hari ini dan seterusnya, semua pesanan bisnis keluarga Qin saya akan dibagi dua dan diberikan kepada keluarga Su Anda, dan aset pribadi saya milik Qin Junlin. Saya juga bersedia menawarkannya kepada keluarga Su. Pesanan bisnis 100 miliar. Tuan Muda Qin menghabiskan banyak uang untuk seorang wanita cantik, benar-benar layak menjadi Tuan Muda terkemuka Tianhai. Aku terkesan. Di masa depan di bawah kepemimpinan Raja Ilahi, kedua keluarga kita, keluarga besar Tianhai pun akan tumbang. Dan bahkan keluarga terkemuka Provinsi Jiang keluarga Xiao dalam satu serangan. Pada saat itu, keluarga Qin dan Su akan menjadi penguasa Jianghai. Terima kasih atas kebaikan Tuan Muda Qin. Hanya saja keluarga Su kami selalu tidak mencampuri pernikahan anak-anak kami. Oleh karena itu masalah ini harus tetap diputuskan oleh King Mo sendiri. King Mo, bagaimana menurutmu? Kakak aku tidak akan menikah. Su King Mo, apa yang kau katakan? Tuan Muda Qin menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. King Mo, kau seharusnya tetap mendengarkan nasihat paman tertuamu. Menikahlah dengan Tuan Muda Qin dengan patuh. Apa kau dengar? King Mo, berikan aku alasan. Sebenarnya, aku punya seseorang yang kusukai. Kalau begitu Tetua Su, maksudmu? Maksud King Mo adalah maksudku. Baik. Jadi, keluarga Su Anda bertekad untuk menjadi musuh keluarga Qin saya. Menjadi musuh. Tidak. Tuan Muda Qin, tolong tenang. Ayah, apa yang ayah pikirkan? Katakan sesuatu. Kakak, masalah sesederhana ini, Anda masih tidak bisa memahaminya. Su King Mo, kau tidak mungkin mengabaikan Tuan Muda Qin, seorang tuan muda kelas atas seperti ini, dan bersikeras menyukai orang montir dari kalangan bawah itu bermarga Y, benar kan? Apa? Bagaimana jika aku hanya menyukainya? Kakak, lihat dia. Diam. Lihat baik Tuan Muda Qin. Orang tua ini menghargainya. Adapun keluarga Su, kami belum mencapai titik menjual putri kami demi kemuliaan. Adapun menjadi musuh dengan keluarga Qin, kau hanyalah seorang dunia. Apa yang kau katakan belum berarti apa-apa. Kau
Kepala keluarga Qi telah tiba. Lalu, apakah perkataan saya berarti? Cincin kepala keluarga Qin di Tianhai. Kepala keluarga Qin. Saudara Su, kalau begitu was mari kita translated langsung and saja. narrated Jika by Anda bersedia M-Media. menikahkan King Mo ke dalam keluarga Qin kami, maka selain keuntungan yang Junlin janjikan kepada Anda, keluarga Qia saya juga akan menjanjikan keluarga Su Anda untuk menjadi tangan kanan dan kiri Raja Ilahi. Dan di masa depan, berbagi kemakmuran dengan keluarga Qin kami. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, maka saya tidak punya pilihan. Mulai hari ini, dan seterusnya keluarga Qin saya akan menjadikan keluarga Su Anda musuh terbesar kami. Dimanapun keluarga Su Anda muncul, keluarga Qin, saya pasti akan ada di sana untuk menentang Anda. Dan dengan segala cara, dengan segala upaya, untuk menaikkan keluarga Su Anda. Jadi, Saudara Su, saya menyarankan Anda untuk berpikir matang-matang sebelum bertindak. Kepala keluarga Qin, tolong biarkan aku mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut. Ayah, apa yang masih Anda pertimbangkan? Apakah Anda akan membiarkan seluruh keluarga Su kita terkubur bersama putri angkat yang tidak berguna itu? Terkubur bersamanya, menikah dan keluarga Su makmur. Tidak menikah dan keluarga Su hancur. Kebenaran sesederhana ini, Anda masih tidak mengerti. Diam. Apakah kalian masih orang-orang dari keluarga Su? Meskipun King Mo bukan anak kandung kami, dia juga seseorang yang kalian saksikan tumbuh dewasa. Keponakan, kakak, hanya berbicara tentang untung rugi naik dan turun. Apakah kalian memperlakukannya sebagai keluarga? Sepertinya Anda Susien Gua tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Seluruh kekuatan komersial keluarga Qin akan dikerahkan untuk sepenuhnya menargetkan keluarga Su Anda. Kepala keluarga Qin, apakah Anda benar-benar ingin sejauh ini? Susien Gua, aku akan memberimu sedikit muka dan memanggilmu kakak Su. Kau benar-benar berpikir kau seseorang yang penting. Biar ku beritahu, inilah yang persis ingin dilakukan keluarga Qinku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalian, Kepala keluarga, orang-orang dari keluarga Qin tiba-tiba melancarkan serangan gila-gilaan pada kami. Saat ini 11 mitra telah mengakhiri kerjasama mereka. Saham grup juga telah jatuh 10 poin, tidak 12 poin. Kepala keluarga, nilai pasar kami sudah menguap 50 miliar. Apa yang harus kita lakukan? Kakek, Jika Anda ingin menyelamatkan keluarga Su, nikahkan Su King Mo segera dengan Junling kami. Jika tidak, dalam 3 hari, aku sudah memutuskan untuk membuat keluarga Su menghilang dari Tianhai. jika aku setuju untuk menikah dengan keluarga Qin, apakah keluarga Qin akan melepaskan keluarga Su? Benar sekali. Baiklah. Aku... Hari ini dengan aku Yeling Tian di sini. Tidak seorang pun boleh menyentuh keluarga Su, hanya keluarga Qin. Sekumpulan semut, aku bisa memadamkanmu dengan jentikan jariku. Yiling Tian, kamu gila. Kau menantang keluarga Qin? Kau seorang montir mobil tak berguna. Berani membantah kepala keluarga Qin. Kau tidak tahu diri. Yiling Tian, jika kau ingin mati keluar dan matilah. Jangan seret keluarga Su kami ke dalamnya. Tepat sekali Paman Qin. Dia pasti sudah merusak otaknya karena terlalu banyak mengencangkan baut. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Aku sudah menyelidiki. Kau hanya mengandalkan keahlianmu dalam hidup dari wanita untuk menampal pada keluarga Su dan keluarga Xiao. Ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kau seharusnya melihat dirimu sendiri. Dan lihat, apakah kau punya kemampuan? Yiling Tian, aku rasa kau ingin menonjol. Kau pasti gila. Bahkan jika tidak ada kesempatan, kau akan menciptakannya hanya untuk pamer. Mari kita lihat bagaimana kau akan keluar dari ini nanti. Hei Yiling Tian, aku punya saran untukmu. Pergi temui psikiater. Terus menerus sebodoh ini bukanlah hal yang baik. Menghancurkan keluarga Kinku hanya denganmu seorang montir mobil. Tunggu saja dan lihat. Yiling Tian, sebutir mutiara beras. Berani bersaing dengan bulan terang. Kau hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini orang tua ini akan mengirimmu pergi. Serangan skala penuh terhadap keluarga Qin. Dalam 3 menit, aku ingin melihat keluarga Qin lumpuh. Aku tidak salah dengarkan. Kau ingin menyerang keluarga Qin kami. Yiling Tian, mengesampingkan yang lainnya. Kemampuanmu untuk bicara besar benar-benar tak tertandingi. Orang-orang dari lapisan bawah ini suka sekali berhayal. Kepala keluarga Qin Anda lihat, sampah ini. Keras kepala dan tidak mau menyerah. Dia mencari mati sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Tapi itu tidak ada hubungannya. Diam, King mau bawa Tuan Jie, dan tinggalkan Tianhai dulu. Adapun apa yang terjadi di sini, aku akan menanganinya. Kakek, Tuan tua, tidak perlu khawatir. Paling lama 3 menit, krisis akan terselesaikan dengan sendirinya. Yiling Tian, oh Yiling Tian. Kau dan aku bagaikan bumi dan langit. Awalnya aku tidak ingin merendahkan diriku ke levelmu dan menjadi lawanmu. Tapi kau mengabaikan hierarki, berbicara dengan sombong, dan berulang kali menantang kesabaranku. Jangan salahkan aku karena kejam. Kalau begitu sebaiknya kau cepat. Kau punya paling banyak 2 menit lagi. Kematian sudah di depan mata, dan kau masih berpura-pura. Halo, kepala keluarga ini gawat. Sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyerang keluarga Qin kami. Semua aset keluarga Qin kami telah sepenuhnya menjadi sasaran.
Kerugian langsung sudah melebihi 100 miliar. Keluarga Qian lumpuh. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Ada apa ayah? Keluarga Qin lumpuh. Apel. Kepala keluarga Qian. Apa kau salah dengar? Kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Qian? Bagaimana mungkin dia lumpuh? Siapa sebenarnya kau? Aula Ilahian Huan. Tuan Phoenix telah tiba. Phoenix dari Aula Ilahian Huang. Salam Tuan Yi. Salam Tuan The Ye. film was Tuan Phoenix. translated and Bagaimana dia narrated bisa ada by di sini? M-Media. Tuan Phoenix. Mungkinkah anak itu barusan yang menelepon adalah Tuan Phoenix? Semuanya jangan panik. Aku pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dia adalah orang yang Ye Lingtian pekerjakan sebagai aktris. Tutup mulutmu. Apa kau idiot? Jika orang ini palsu, bagaimana keluarga Qin bisa lumpuh? Jadi Anda adalah Tuan Phoenix yang asli. Kalau begitu, Yi Lingtian benar-benar mengenal Raja Phoenix. Tuan Yi, kami menanti perintah Anda. Keluarga Ken kini telah sepenuhnya disegel. Kepala keluarga Qin. Bagaimana kau akan menghadapi situasi ini? Ye Lingtian, jangan sombong. Di belakang keluarga Qin kami ada Raja Dewa. Yang di hadapannya bahkan Phoenix ini harus membungkuk dan berlutut. Keluarga Qin kami bermaksud mencaplok keluarga Su, dan kau tidak bisa menghentikan kami. Akhirnya kau mengatakan yang sebenarnya. Mendesak pernikahan hanya untuk mencaplok keluarga Su. Jadi kenapa kalau begitu? Kami memiliki dukungan dari yang di atas 10.000, yang kekuatannya meluas ke seluruh negeri, tak terkalahkan di seluruh dunia. Yang terkuat di Daxia, Raja Dewa, bukan hanya keluarga Su, bahkan mencaplok seluruh Tianhai. Akan sangat mudah. Dan kau Phoenix, kau adalah anggota Balai Suci Yan Huan. Bagaimana bisa kau tunduk pada rakyat jelata? Sekarang keluarga Qin kami adalah tangan kanan Raja Dewa. Kau seharusnya berpihak pada keluarga Qin kami. Jika tidak, aku akan menyatakan perang habis-habisan padamu. Jika Anda ingin perang, maka peranglah. Aku sarankan kau berpikir jernih. Kekuatanmu tidak cukup untuk menjadi musuh Raja Dewa. Terlebih lagi, kau seharusnya memahami prinsip bahwa naga kuat tidak bisa menindas tiran lokal. Di Tianhai ini, memulai perang dengan keluarga Qinku, berapa banyak peluangmu untuk menang? Naga yang kuat tidak bisa menekan tiran lokal. Di sini, di Tianhai, keluarga Xiao saya adalah tiran lokal. Xiao Yushuan. Kau adalah Phoenix. Jadi Nona Xiao adalah Tuan Phoenix. Keluarga Xiao ternyata bersembunyi begitu dalam. Tidak heran keluarga Xiao bisa duduk di posisi keluarga nomor 1 di Tianhai begitu lama. Xiao Yushuan, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Qinku? Menjadi musuh Raja Dewa? Keluarga Ken belum bisa mewakili Tuan Raja Dewa. Keras kepala menolak melihat alasan. Kalau begitu mari kita tunggu kematian bersama. Tuan Qie. Ayah, apakah ayah sudah pikun? Keluarga Qin mereka sekarang didukung oleh Raja Dewa. Bagaimana bisa keluarga Su kita menjadi tandingan keluarga Qien? Kakek, alangkah baiknya jika kakek menawarkan Su Qingmo kepada keluarga Qien. Sekarang lihat apa yang terjadi. Keluarga Qin marah besar. Keluarga Su kita akan menghadapi kehancuran total. Kalian berdua diam. Tuan Su tidak perlu khawatir. Jika keluarga Qin berani bertindak melawan keluarga Su, keluarga Xiao saya pasti akan memberikan dukungan penuh. Aula Ilahian Huang juga akan menjadi dukungan terkuat keluarga Su. Apa sang penguasa Phoenix? Apakah itu benar? Tuan Su tenang saja. Karena itu masalahnya, maka orang tua ini akan bertarung sampai mati dengan keluarga Qinnya. Namun sebelum itu, Su Qingmo, Ada apa kakek? mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah satu-satunya pewaris grup kita. Apel. Kakak, dia hanya anak angkat. Aku cucu kandung tertuamu. Benar ayah, pewaris keluarga kita. Bagaimana bisa diberikan kepada orang luar? Su Qingmo. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak sepertimu. Mengkhianati orang-orangmu sendiri, benar-benar tidak tahu malu jika aku menyerahkan keluarga Su kepadamu. Fondasi keluarga Su yang berusia sebab akan hancur dalam sekejap. Mulai sekarang keluarga Su dan kalian berdua ayah dan anak tidak ada hubungan. Penjaga, bawa mereka pergi. Ayah. Ayah. Dengarkan aku ayah. Tuan Yi, Tuan Su, saya akan pamit dulu. Baiklah. Silakan. Tuan Phoenix, meskipun dia seorang wanita, tapi kepahlawanannya melampaui pria. Jarang sekali. Kakak Lingtian, kau dan Phoenix itu, apa hubungan kalian? Seperti saudara kandung. Jadi dia begitu penting bagimu. Keterlaluan. Orang tua itu benar-benar gila. Yi Lingtian,
Penghinaan hari ini, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Minum keluarga Xiao. Orang yang menyergapku 5 tahun lalu. Aku tahu siapa itu. Siapa sebenarnya Raja Dewa itu? Dong Huang Taiye. Dia. Saat itu, dia mendambakan posisi Raja Dewaku. Berkolusi dengan bangsawan. Dan bergabung dengan Gongbeng untuk mengambil nyawaku. Untungnya aku menggunakan teknik rahasia Istana Ilahi. Untuk secara paksa memperpanjang hidupku. Melukai mereka dan menerobos pengepungan. Tapi aku menderita efek samping dari teknik rahasia itu. Dan pingsan karena luka serius. Begitulah semua yang terjadi selanjutnya. Dong Huang berani berkolusi dengan bangsawa. Untuk berkomplot melawan Raja Dewa. Hatinya patut dihukum. Tindakannya tercela. Dan dia bisa dihancurkan. Keluarkan perintahku. Dalam 3 hari. Adakan perjamuan Raja Dewa di Tianhai. Dan undang semua keluarga di Tianhai untuk hadir. Dimengerti. Dongjing. Kesempatan ini. Kau tidak akan melepaskannya kan? Tuan, perjamuan Raja Dewa kita akan berjalan sesuai rencana. Pergi. Ya, Tuan. Yiling Tian. Master Istana, kau benar-benar tidak mati. Sayang sekali. Selama token Raja Dewa dan cincin Raja Dewa ada di tanganku, maka aku adalah Raja Dewa yang sebenarnya. Lakukan. Aku berencana memasak di rumah hari ini. Apa kau mau datang untuk makan nanti? Yiling Tian. Apa yang tidak bisa kumiliki Qin Junlin? Bahkan jika aku menghancurkannya, kau juga tidak bisa memilikinya. Tuan, ini adalah daftar keluarga yang hadir. Perjamuan Raja Dewa hari ini. Yiling Tian, tebak siapa aku? King Junlin. Telinga yang bagus, Su Qingmo, ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, aku beri kau 10 menit. Datang sendiri ke pabrik terbengkalai di pinggiran selatan. Ingat, jangan terlambat. Konsekuensinya tidak bisa kau tanggung. King Junlin. Kau mencari mati. Pabrik terbengkalai. Siapa kau? Kenapa kau menculikku? Kau sudah bangun. King Junlin. Kenapa kau? Benar. Ini aku. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Aku baru saja menelepon Yiling Tian.